daun salam di samping sumur. Semoga yang jawab salam saya panjang umur. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الله وبركاته. Waalaikumsalam. Pakai nada umi gak sih ya? Oh banyak pakai itu. Ya, baik. Saya ulang lagi biar tambah semangat ya. Saya kalau nada umi apa namanya suka ketawa sendiri begitu. Kenapa emang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kenapa ketawa? Karena hanya di Bekasi yang samanya pakai nada umi ketika sertifikasi atau acara-acara resmi begitu ya. Tapi nggak apa, itu ciri khasnya Bekasi begitu. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pembina Universitas Raya Ustaz Irwan Mahyudi LCMR dan juga sekaligus Ketua Pokja Patriot. Yang alhamdulillah setelah saya ada sambutan dari beliau, meskipun belum tercantum ya Ustaz Farid ya, karena Ustaz Irwan akan memberikan nasihatnya kepada kita. Jadi setelah saya nanti ada sambutan dari pembina Universitas Raya. Yang juga sama-sama kita hormati rekan-rekan pengurus Universitas Raya
Dari pojok kanan Ustadz Muhammad Ismail Eskom selaku manajer data dan kesekretariatan, dan sekarang dia menjabat sebagai PJ acara Rakerda UKISI 2024. Saya takut dong. Ini suksesnya acara ini ya, alhamdulillah dikawal oleh Ustadz Ismail yang menangkan UKISI Cilengsi. Yang juga saya hormati, di sebelah kiri saya ada Ustadz Masturi Dimage yang sudah tidak asing di peredaran jagat raya. Insya Allah terus memberikan kita semangat sehingga acara ini bisa terselesaikan insya Allah. Dan juga kita hormati juga, ini dulu dijuluki sebagai Bapak UKISI, tapi entah kenapa julukan itu sudah menyerang oleh kenapa itu sebabnya. Ya sekarang udah ada ibu UKISI ya. Siapa ibu UKISI-nya? Ibu ya. Jadi alhamdulillah juga hadir pada hari ini. Tentu tidak lengkap ketika acara-acara pertemuan saya tidak dihadiri oleh Ustadz Khalid. Betul ya? Takbir. Allahu Akbar. Dan juga kita hormati Ustadz Yusuf Bas ya, LC MHI, calon doktor, ya, insya Allah lagi mencari lowongan untuk dosen. Dari kemarin tuh orang lihat kampus itu nanyain dulu, ada lowongan nggak? Ya bukan karena soal gajinya ya, tapi apa? Pengembangan dirinya begitu. Karena memang beliau terus berkembang gitu. Insyaallah. Benar, dari awal bergabung di pengurus itu nggak sebesar ini. Mana lagi nih yang lainnya? Ada Ustaz Sukri. Oh itu. Ustaz Sukri mau nggak bisa rapat? Mengenalkan jas barunya itu dong. Baru malu sih. Oke. Ada kursi Ustaz? Oke. Ustaz Sukri, alhamdulillah jasnya boleh juga itu. Dan juga kita hormati Ustaz Dedi Iskandar, pura-pura ini dia ngambil gambar. Padahal tak sambutan dia nanti. Jadi mau Ustaz? Depan. Dan yang juga saya hormati rekan-rekan pengurus UKISI yang ini terlihat sangat bahagia sekali bisa ketemu antar UKISI, betul ya? Betul ya. Cilengsi bisa ketemu Jakarta Timur yang akan segera meninggalkan kita. Bukan meninggalkan dunia, bukan. Akan berkembang menjalankan dakwah di wilayah Jakarta Timur ya. Ini menjadi momen paling berbahagia bagi kita dan momen yang paling spesial ya, karena bisa berkumpul jadi satu di momen liburan ya. Ini pertanda apa Ustaz saja? Kita hadir di sini. Ini lagi liburan nih, kita rapat kerja begitu, ya kan? Kita nggak ada agenda buat jalan-jalan begitu. Adanya agenda buat raker ya. Oh ini jalan-jalan. Bener-bener, itu saya maksud begitu. Jadi biar nggak di rumah terus ya. Soalnya saya kalau di rumah tuh, ini kok liburan masih di rumah aja. Makanya ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat kita. Selain ketemu dengan antar UKISI, kita juga bahagia karena kita ada di luar rumah. Allah. Bahkan ada yang udah jalan-jalan duluan ya, merelakan untuk jalan-jalannya nggak diperpanjang. Ya, cukup sampai kemarin, sekarang harus berangkat ke sini. Insyaallah. Siapa itu? Ustazah Mama ya? Baru dari Jogja dia. Saya kemarin dapat kiriman fotonya. Mungkin setelah acara kayak dia kali ya. Baik. Itu. Kemudian kenapa ini menjadi istimewa? Ya.
Yang berikutnya adalah selain tadi apa tadi? Liburan ya. Terus ketemu antar isi tempatnya. Oke, siap. Di mana tempatnya? Oleh para ukisi gitu ya, untuk sosialisasi dengan strategi yang baru mungkin yang akan saya lakukan nanti ke depannya. Yang sudah terlaksana sosialisasi ini yaitu ada 30 lembaga. Mungkin sangat jauh, tidak ada 50%-nya. Lembaga yang sudah kita datangi door to door di sini. Dari beberapa 30 lembaga ini dilakukan oleh beberapa ukisi. Mungkin ada juga ukisi yang belum pernah melaksanakan itu ya sosialisasi. Maka dari 30 lembaga ini terdapat 368 peserta yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Peserta ini maksudnya yaitu para guru-guru lembaga, ya, para guru-guru lembaga yang sudah kita berikan informasi terkait sistem UMI dan model-model dalam pembelajaran metode UMI. Kemudian dari sosialisasi ini ada beberapa strategi yang kita lakukan terutama di media. Ini mungkin media salah satunya adalah para ustazah semuanya dan ustaz. Dengan tidak langsung ustazah itu sebagai media untuk mensosialisasikan program UMI, baik dari media sosial secara pribadi ataupun ada media sosialnya dengan ukisi-ukisi terkhusus gitu ya. Format yang ada di Pusat Surabaya berdasarkan informasi yang sekaligus disampaikan guru kita semua bahwa untuk pembina ada 4. Yang pertama adalah Anda yang otomatis langsung mengisi pos pembina, itu adalah General Manager Area, dalam hal ini di wilayah Jabodetabek. Guru kita Ustaz Haji Ahmad Yusuf secara otomatis langsung menjadi pembina 1. Kemudian slot berikutnya yang diberikan amanah untuk menjadi manajer area. Ya. Maka di sana ada manajer area yang namanya Patriot, yang sebelumnya bernama Pokja. Ada Pokja Patriot, ada Pokja Priangan, ada Pokja Karakatau. Maka di sini wilayah UMI Bekasi berada di wilayah Pokja Patriot. Sehubungan dengan adanya format baru ya di UMI Pusat Surabaya bahwa Pokja itu sudah tidak berlaku lagi, maka namanya direvisi, disegarkan dengan nama baru, namanya manajer area. Sebelumnya manajer area kita adalah Ustaz Haji Ahmad Yusuf. Sebagai teman bilang, kok Ustaz ganti Ustaz Ahmad Yusuf sih katanya, kok Ustaz jadi manajer area sekarang? Ya enggak juga, karena Ustaz Yusuf naik lagi ke atas menjadi general manager, jadi enggak menggantikan lah gitu ya. Kemudian satu ustazah ada slot yang ketiga ya. Maka slot yang ketiga selaku mohon maaf, sebelumnya ada penasehat ya. Ya, sebelum ada pembina di kita ada namanya penasehat. Dalam hal ini insyaallah guru kita Ustaz Saiful Azhar, maka beliau mendapatkan amanah sebagai penasehat ya UMI Bekasi Raya. Adapun sebagai pembina yang pertama Ustaz Haji Ahmad Yusuf, kemudian saya sendiri, kemudian berikutnya yang ketiga adalah menyusul bergabung dengan Dewan Pembina, yaitu Ustadz Yogi Setiawan SPD. Oke. Kok tepuk tangan loh? Tadi Pak Ustadz Yusuf jadi pembina, saya diundang jadi pembina tepuk tangan. Tapi giliran Ustadz Yogi dibilang jadi pembina pada tepuk tangan semua, ini ada apa sebenarnya? Memang berharap Ustadz Yogi nggak jadi ketua lagi. Baik, terima kasih atas support dari teman-teman semua bahwa Ustadz Yogi ya untuk masa jabatan periode 2025 sampai 2027 nanti, maka beliau menempati sebagai pembina di UMI Bekasi Raya. Lantas Ustaz-Ustazah, otomatis dengan bergabungnya Ustadz Yogi ya sebagai Dewan Pembina di UMI Bekasi Raya, maka otomatis pos ketua ini kosong ya. Apakah diisi oleh PLT di situ? Maka tentu tidak ya.
Ya. Maka dengan ini untuk posisi Ketua UMI Bekasi Raya masa jabatan 2025 sampai 3 tahun ke depan sampai berakhirnya tahun 2027, maka akan diisi oleh, insya Allah udah tahu semua lah ya. Atau kita jangan ketua dulu deh, manajer aja dulu ya, atau langsung aja ketuanya. Nggak penasaran kan? Berdasarkan musyawarah dan sekaligus ya musyawarah dari semua pengurus ya dan seterusnya ustazah, maka untuk jabatan Ketua UMI Bekasi Raya periode tahun 2025 sampai tahun 2027, maka insya Allah akan diberikan amanah ini kepada Ustadz Masturi MAG. Gak ada sesuatu yang baru ya, biasa-biasa saja ini. Tepuk tangannya kurang kencang. Baik, insya Allah sudah diprediksi semua sama teman-teman ya. Apalagi sebelumnya sudah ada sosialisasi di beberapa tempat sehingga berkomunikasi dengan pengurus, Ustaz apa benar pengurus Bekasi mau diganti dan seterusnya. Nah, alhamdulillah Ustaz Masturi MAG ya, yang tidak lain tidak bukan dari internal pengurus UMI Bekasi sendiri. Insya Allah beliau yang akan mengawal Bahtera UMI Bekasi Raya ke depan sampai 2027 nanti. Dan kemudian Ustazah berikutnya untuk bendahara umum ini insya Allah diberikan diamanahkan kepada Ustadz Hashim Asyari SPD. Mana Ustadz Hashim Asyari? Perkenalkan diri sudah ditampilkan Ustadz. Biar kelihatan wajah-wajah baru itu. Selaku manajer keuangan UMI Bekasi Raya. Kemudian ustazah, nah ini yang signifikan ini. Selain ketua yang signifikan, ada yang signifikan lainnya. Bahwa untuk manajer training, insya Allah akan dikawal langsung oleh sahabat kita, teman seperjuangan kita, yaitu Ustadz Dedi Iskandar SPD. Aktif. Risiko F itu beda type karena